Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah materi di mata pelajaran geografi kelas 11 IPS di semester 1. Nah, baik kita mulai di pembahasan tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nah, jadi sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi apapun yang terdapat di alam kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka itu disebut sebagai sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bisa lihat di sekitar kita itu ada banyak sekali sumber daya alam, dari mulai cahaya matahari, gas bumi, minyak bumi, air, udara, flora, fauna, mineral, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat satu-satu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa sih? Gitu ya. Nah, sumber daya alam dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang dapat dipakai berulang kali dan tidak akan habis karena tergantikan secara alami. Nah, contohnya cahaya matahari, angin, air, tumbuhan atau flora dan fauna, ya, hewan. Nah, itu adalah sumber daya alam yang bisa tergantikan ketika cadangannya hampir habis, kemudian akan dengan sangat mudah bisa tersedia kembali di alam. Selanjutnya, nah kita lihat cahaya matahari. Ini adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Potensinya dianggap tidak terbatas. Ini merupakan sumber energi utama ya yang ada di bumi. Kemudian angin. Angin adalah udara yang bergerak yang tercipta saat matahari memanaskan permukaan bumi. Nah, selama matahari bersinar, maka angin itu akan tetap menjadi sumber daya yang tak terbatas dan terbarukan. Karena ketika ada matahari, maka akan terjadi adanya perbedaan suhu, kemudian perbedaan tekanan udara, dan terbentuklah angin. Selanjutnya, air. Nah, air ini menciptakan energi yang dapat ditangkap dan diubah menjadi energi listrik. Nah, digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik dari air ya, PLTA, pembangkit tenaga listrik dari air. Kemudian air terus diperbaharui oleh siklus air. Nah, kemudian gas bumi. Bumi terus-menerus menghangatkan atau dihangatkan oleh intinya, sehingga ketika kita menggunakan energi panas bumi, kita tidak menggunakan sumber daya seperti yang kita lakukan ketika kita membakar gas. Ya, jadi gas bumi ini memang secara alami ada di dalam bumi. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini apa sih? Itu ya. Ini adalah merupakan zat alami yang pembentukannya tidak seimbang dengan kecepatan konsumsinya. Artinya, sumber daya alam ini ada di alam, tapi proses pembentukannya itu sudah sangat lama, membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun lamanya untuk terbentuk kembali, sehingga ketika cadangannya dikonsumsi oleh kita, dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia yang membutuhkan makan, membutuhkan untuk mineral dan lain sebagainya, itu tidak seimbang dengan pembentukannya gitu ya. Kita butuh waktu cepat untuk menghabiskan sumber daya alam ini, tetapi pembentukan dari sumber daya alam ini cukup lama. Nah, contohnya apa? Contohnya itu minyak bumi, kemudian batu bara, mineral logam dan non logam, dan lain sebagainya. Kita bahas minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil cair. Ini terbentuk dari endapan hewan purba ya, mikroorganisme laut. Nah, kemudian
sebagian besar minyak dunia masih jauh di bawah tanah. Jadi untuk bisa mendapatkan minyak bumi ini perlu ada penyulingan, ya, pertambangan, biasanya terdapat di dasar laut. Nah, kemudian minyak bumi ini prosesnya sangat lama gitu ya. Jadi mulai sebelum manusia ada itu sudah mengendap dan akhirnya kita bisa memanfaatkannya sekarang. Sama juga halnya dengan batu bara. Batu bara adalah batuan berwarna hitam atau kecoklatan yang dihasilkan dari endapan fosil tumbuhan purba. Nah, ini juga sama ya. Karena ada proses selama ratusan juta tahun, kemudian terbentuklah pengarangan dan akhirnya sekarang batu bara ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, nah kalau kita bahas secara lebih jauh lagi penggunaan sumber daya alam yang sudah bisa dimanfaatkan oleh manusia, sudah dipakai oleh manusia, itu 10% itu adalah sumber daya lahan. Ya, kemudian 15%-nya itu gas alam sudah kita manfaatkan, kemudian sumber daya hewan itu sekitar 25%, 30%-nya merupakan sumber daya kehutanan, kemudian 15% itu energi angin, dan 5% cahaya matahari. Ya, secara langsung penggunaannya. Nah, kemudian mengapa sih sumber daya alam itu penting? Nah, karena sebenarnya tanpa sumber daya alam, manusia ini tidak akan bertahan hidup gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan itu bersumber dari alam. Orang menggunakan sumber daya alam setiap hari secara langsung maupun tidak langsung. Nah, coba kita lihat. Lebih dari 60% penggunaan sumber daya ini adalah untuk makanan, minuman, mobilitas ya, seperti misalnya transportasi, mobil, kereta api, dan juga perumahan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini yang pertama, nah kita setiap hari sebagai kebutuhan primer ya makhluk hidup ini adalah makanan gitu. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang utama ini adalah sebagai bahan pangan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup utama yaitu makanan dan setiap hari kita makan nasi, setiap hari kita makan lauk-lauknya, itu semua berasal dari alam gitu ya. Kemudian sebagai bahan sandang, sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian yang digunakan sehari-hari seperti kain, tas, topi, sepatu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pemanfaatan untuk bahan sandang gitu ya, yang kita pakai sehari-hari. Bayangkan kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan sandang ini kita tidak memanfaatkan dari alam, itu rasanya tidak mungkin gitu ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam lain ini sebagai tempat tinggal. Nah, sumber daya alam dimanfaatkan sebagai bahan untuk keperluan pemenuhan tempat tinggal seperti pembuatan rumah, gedung perkantoran, tempat wisata, mungkin lain sebagainya ya, lebih banyak lagi. Itu misalnya kayu untuk bahan bangunan, untuk pintu, atau misalnya batuan untuk pondasi rumah, untuk cor gitu ya. Banyak sekali sumber daya alam yang memang dibutuhkan. Kemudian kebutuhan untuk beraktivitas. Nah, ini juga sumber daya alam ini juga dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi perabotan rumah tangga, peralatan kerja, mobilitas penduduk itu sangat diperlukan. Misalnya perabotan rumah tangga untuk membantu kita dalam beraktivitas ya, itu juga dibutuhkan. Kemudian peralatan pekerjaan, baik itu yang berupa elektronik ataupun berupa barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan alami. Misalnya barang elektronik, misalnya ada tembaga, ada aluminium, seng gitu ya, atau yang lainnya. Mobilitas penduduk juga misalnya untuk kendaraan,
minyak bumi dibutuhkan, kemudian bahan-bahan yang lain ya. Baik, kita lanjut pada potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia itu apa saja? Yang pertama, potensi sumber daya kehutanan. Indonesia berada di khatulistiwa dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi sehingga memiliki iklim tropis. Kemudian potensi sumber daya pertambangan. Karena Indonesia berada pada zona tumbukan 3 lempeng dunia sehingga sumber daya alam mineral sangat melimpah. Potensi apa lagi? Potensi sumber daya kelautan. Ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas perairan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Nah, yang terakhir adalah potensi sumber daya pariwisata. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, ya, terpanjang di dunia kedua setelah Kanada, sehingga memiliki keindahan alam yang sangat bagus gitu, dan dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata, terutama wisata bahari. Nah, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi apa sih? Gitu ya. Ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Pemanfaatan sumber daya alam akan diikuti oleh rusaknya atau berkurangnya sumber daya alam. Maka pemanfaatan ini harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan juga generasi yang akan datang. Nah, pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, ya itu contoh saja. Kemudian pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan. Jadi yang sumber daya alam yang sekiranya tidak akan habis gitu ya, tidak terbatas, itu sebaiknya dimanfaatkan lebih banyak dibandingkan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian diversifikasi bahan bakar, kemudian efisiensi dan konservasi energi dan pengolahan sampah domestik. Nah, di sini nanti kalian harus mencari ya, bagaimana pengelolaan sumber daya kehutanan, bagaimana pengelolaan sumber daya pertambangan gitu, lebih detail lagi, bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan dan bagaimana pengelolaan sumber daya pariwisata. Baik, nanti kita lanjutkan. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.